Hai, gue mau jelasin lagi soal informasi yang gue dapetin tentang kasus yang gue alami saat ini ya. Itu jadi katanya salah satu yang bisa channeling juga, dia bilang kasus yang gue hadapin itu hubungannya antara setan, orang pilihan Tuhan, sama Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan tuh tahu kejadian ini, tahu detailnya gitu. Dan ini emang ujian sih sebenarnya buat kita. Dan kasus kayak gue ini nggak cuman gue aja yang ngalamin, jadi ini secara global terjadinya gitu. Jadi kalau misalnya lo, pelajarannya nih buat yang mudah terhasut ya, para perisak gue, penguntit, peretas ya kan, yang nggak kenal sama gue terus tiba-tiba kemakan tuh hasutan, mungkin gue difitnah, dia tuh pelacur, dia tuh penjudi, dia tuh orang nggak bener, dia gini-gini. Lo harus perhatikan siapa yang menuduh. Biasanya dialah pelakunya, biasanya dia sendiri pelacur, pelacur pria atau wanita, gue nggak ngerti ya. Bukan berarti gue merendahkan orang-orang yang dengan profesi itu gitu kan, cuman kenyataannya gue berhadapan dengan para sosiopat, psikopat yang melakukan kejahatan itu dan menuduh gue yang nggak melakukan kejahatan itu sebagai seorang yang begitu gitu. Jadi ini fitnah nih, fitnah dajjal nih. Dajjalnya belum ada, fitnahnya sudah ada. Ya, fitnah-fitnah ini hati-hati, itu kerjanya setan. Jadi kalian kalau terpengaruh sama gosip yang nggak jelas juntrungannya, ya, apalagi kalian nggak kenal sama orang ini, sama korbannya, sebaiknya kalian cari tahu gitu. Kalau bisa channeling ke Allah langsung, telepati ke Tuhan, silakan. Ya, jadi pastikan bahwa informasi yang kalian dapat itu bukan berita bohong, bukan hasutan, bukan gosip. Selalu klarifikasi, selalu dikritisi informasinya. Kita salah bisa diperbaiki, tapi kalau bohong itu kesalahan yang berkali-kali lipat. Itu sengaja menjatuhkan nama baik seseorang, dan itu dosa. Apalagi kalau ada terlibat oknum. Oknumnya ini disuruh membunuh bahkan, ya kan? Nggak cuma merisak, meretas, menguntit, nggak, membunuh. Ya, bisa bayangin tuh, apalagi mau dijebak ke dalam perdagangan orang dan seks. Korbannya sudah dijebak sedemikian rupa, dia nggak tahu salahnya apa, ternyata dia nggak punya salah. Terus juga si pelakunya ini terhasut oleh fitnah, dan kalau misalnya terjadi pembunuhannya itu pun dosa. Karena apa? Orangnya tidak bersalah, korbannya tidak bersalah. Bayangin tuh berapa kejahatan yang sudah dia lakukan gitu kan. Itu oknum tuh itu gitu. Dan ini masih muda oknumnya, beda banget, maksudnya jauh lah sama gue misalnya umurnya. Jadi hati-hati, ini udah fitnah dajjal, ini udah akhir zaman ya kan. Jadi kalau misalnya ada informasi, berita apapun soal seseorang, tolong di cross check, tolong dicek silang, tolong dicari tahu sama orang-orang yang jauh lebih paham gitu. Kalau ada yang memutarbalikkan fakta, tolong di counter dia, tolong dibalik lagi faktanya ya, karena dunia kita masih narsisistik. Orang-orang sosiopat dan psikopat terutama itu kayak apa ya namanya, punya penyakit hati, dan mereka ini paling mudah dipengaruhi oleh setan. Makanya tadi lingkarannya tuh segitiga, setan, orang pilihan Tuhan, dan Tuhan. Setan ini membujuknya nggak cuma satu orang, tapi ya itu yang lain yang terafiliasi dengan si orang yang paling gampang yang paling gampang menghasut gitu loh. Jadi hati-hati deh. Energinya energi setan ya, walaupun kita orangnya sih ya orang biasa, tapi energinya energi setan. Makanya untungnya orang pilihan Tuhan ini dikasih akses telepati sama ke Tuhan, terus juga dilindungi sama malaikat, terus juga bisa melakukan return to sender sama evil eye segala macam gitu. Jadi emang kita dibantu banget gitu. Kalau enggak kita bisa depresi, bisa bunuh diri karena tekanan yang kita sendiri nggak tahu nih apaan nih. Kalau kita nggak ngeriset, kita nggak bakal tahu ini masalahnya apa gitu kan. Orang nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli ya. Jadi hati-hati, tolong bela korban
Kalau misalnya ada yang nggak logis, berhenti, jangan dibela. Kayak kasusnya yang masih hangat-hangatnya sekarang itu kan, ngakunya korban ternyata terlibat dalam pembunuhan gitu. Ya udah, makanya hati-hati banget, teliti, harus teliti, seteliti mungkin, apalagi oknum ya. Oknum ini harus hati-hati nih. Jadi mudah-mudahan oh ya, ada kemungkinan nih oknum yang terlibat, mereka sebenarnya mungkin sudah ada yang diinterogasi, tapi pernyataannya mereka mau mengubah pernyataan. Nah itu harus pakai lie detector. Jangan sampai lie detectornya ini direkayasa ya. Kalau bisa gue jadi saksi, maksudnya untuk ngebuktiin gitu kan, dengan keahlian gue, misalnya dengan bakat spiritual gue, oke nih orang bener, oke nih orang jujur, oke nih orang salah, oke nih orang tidak jujur gitu lah. Gue bisa bantu ya, walaupun mungkin jarak jauh juga bisa sih, nggak masalah, nggak harus ketemu kok, kan WFH kan gitu. Jadi, dan siapapun kalian yang pengen minta bantuan gue, silahkan kontak ke email gue ya mungkin, tapi jangan ditunggu banget ya gitu loh. Mudah-mudahan nanti kalau ada perubahan alamat emailnya segala macam gue informasikan ya. Kita di sini berjuang mencari tahu kebenaran. Jangan sampai kasus kayak gue, kasus fitnah ini, fitnahnya nggak jelas juga gitu kan, orangnya juga kita nggak kenal, udah gitu main merisak dan menguntit lagi kan secara daring terutama, dan apalagi sampai ke secara luring, didatengin lah rumahnya sama polisi misalnya. Dibilang lah polisinya bilang, ini Pak, Bu, anak Bapak dan Ibu ini depresi, pengen bunuh diri gitu kan. Jadi kalau bisa jangan diganggu ya gitu kan. Tujuannya apa? Untuk mengisolir si korban. Korbannya nggak tahu apa-apa. Emang mungkin karena nggak deket hubungannya dengan orang tua, mungkin dengan keluarga, ya kan. Nggak tahu apa-apa, terus dia main diculik, main dibunuh, ya kan. Itulah itu tipu daya setan tuh luar biasa sekarang. Ini akhir zaman, jangan main-main. Kalau misalnya ada hal-hal mencurigakan, orang-orang yang mencurigakan, kalau bisa tanya identitasnya ya, Bapak dari mana, dan kalau mau sih direkam mungkin pakai HP, bisa video bisa suara ya. Bapak dari mana, Bapak kepentingannya apa, pokoknya tanya, karena emang ada oknum yang gadungan gitu loh. Oknum-oknum ini kayak dibayar, entah dibayar atau diperintah gitu. Terutama kalau kalian cewek sendiri gitu kan. Kalau cowok sendiri mungkin masih bisa kayak bela diri ya. Kalau cewek kan cenderung ya mau gimana gitu kan. Nggak banyak yang berani, nggak banyak yang bisa bela diri kan. Maksudnya bela diri, olahraga bela diri gitu kan. Ya, kita cuma ngandelin mungkin kalau perlu bawa semprotan merica ya. Itu siaga lah semprotan merica supaya bisa bela diri terhadap menghadapi orang-orang yang berniat jahat sama kita gitu. Jadi pelajarannya, setan orang pilihan Tuhan dan Tuhan. Jadi Tuhan tuh tahu banget kasus kayak gue, dilihat dari atas tuh kelihatan kok siapa aja yang jahat, siapa yang menghasut, siapa yang terhasut, kelompok mana aja yang ikut-ikutan ya. Terus siapa yang ngebelain si korban, itu tahu kok Allah. Tuhan tuh tahu semuanya. Nah sekarang mereka ini nih dapat karmanya. Jadi pelakunya, terutama yang penghasut ini, karmanya salah satunya selain di penjara ya, ada kemungkinan dia di penjara, dia pernah di penjara juga ya kan, mungkin dia pernah membunuh. Nah gue channeling tuh tadi pernah membunuh kemungkinan di Bali ya. Waktu gue tanya ke Allah, ya Allah pernah nggak dia membunuh di Belanda, nggak pernah. Oke, berarti di Bali mungkin ada kasus dan itu nggak terdeteksi kan, atau mungkin memang terdeteksi terus dia akhirnya di penjara gitu. Dan apa ya, ajaibnya emang keluarga kita nggak ada yang ngeh gitu kan. Nah atau mungkin ada keluarga intinya tahu ya, tapi kan mungkin nggak dibuka gitu. Jadi intinya adalah hati-hati dengan tipu daya setan. Setan ini mengajak kita untuk melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap orang lain yang bahkan mungkin nggak salah, tidak bersalah sama sekali tidak. Hanya karena sosiopat dan psikopat ini ketakutan
aibnya, kesalahannya, kejahatannya, kelemahannya dibongkar sama kita yang merupakan pilihan Tuhan. Padahal kita nggak akan ganggu kalau kita nggak diganggu. Pokoknya kalau kita diganggu, kita akan buka. Tapi kalau misalnya nggak diganggu, ya udah, itu akan ini. Ya itulah emang tugasnya orang pilihan Tuhan tuh seberat itu gitu. Jadi ya gue saranin lu deketin dirilah ke Tuhan ya. Jangan percaya lagi sama semua berita dari orang-orang yang terdekat yang lo pikir wah dia tuh menawan, dia tuh influencer di IG ya kan, dia pamer tuh nge-gym gitu kan, terus dia mungkin main musik gitu pamer ya. Ternyata nih orang di balik layar adalah mungkin penjudi, pemain wanita ya kan, maksudnya suka mainin cewek ya kan, suka mainin cowok juga, mungkin dia pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ya kan, terus juga mungkin macam-macam deh kejahatannya, pokoknya kejahatannya biasanya banyak. Makanya Allah juga kayak udah capek gitu ya, ini anak masih aja udah diingetin. Nah udah akhirnya gue lah salah satu orang pilihan Tuhan, gue dikirim ke kehidupannya dia gitu loh, untuk ngingetin lo healing gitu kan. Bukannya healing, dia malah nyerang gue, malah merisak, meretas, menguntit, malah kirim ilmu hitam gitu kan. Itulah kejadiannya. Ya gimana ya, orang kalau emang udah takdirnya masuk neraka ya, dibujuk buat masuk surga pun nggak mau gitu. Itu mungkin juga karena dia diperas sama si ceweknya misalnya, ya kan, diperas, diancam, mungkin ada foto dia dengan pasangan sejenisnya misalnya kan, si cewek ini tahu gitu kan, nanti aku kasih tahu ke keluarga kamu loh gitu. Mungkin dia malu, makanya akhirnya dia nggak bisa meninggalkan hubungan itu. Tapi karena dia kesel sama pasangannya, akhirnya dia melampiaskannya ke gue, ke orang pilihan Tuhan yang dipikirnya mungkin nggak akan berani ngelawan, nggak akan berani bongkar kasus kayak gini gitu. Jadi hati-hati, itulah tipu daya setan. Jangan ikut-ikutan setan. Kalau kalian beragamalah yang baik. Sayang, jadilah penyayang, jadi yang berempati ya kan. Justru kita yang masuk ke spiritualitas ini yang paling berempati loh ya. Kita cuma bisa ngedoain healing gitu kan, healing, walaupun kita juga berharap itu ada karmanya gitu, karena nggak adil. Oke, jadi itu aja. Mudah-mudahan sih dengan belajar dengan menerima karma nih, si pelaku ini wajahnya tuh menua lebih cepat karena dia stres ya kan, stres, depresi, dan paranoid ya kan. Dia mungkin kehilangan tempat tinggal sekarang, terus juga mungkin dia mungkin pernah melakukan kejahatan terkait asuransi ya. Terus juga ada pencurian identitas ya kan, tanda tangan dipalsukan, tanda tangan gue misalnya, karena gue pernah tuh pamer tuh tanda tangan, iseng tapi juga itu nggak benar-benar tanda tangan gue sih, cuman santai gitu kan. Tuh pencurian identitas, makanya nanti jatuhnya akan terkait ke uang segala macam gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa ya lo hati-hatilah, jaga data diri lo, jangan sok polos. Zaman sekarang orang sosiopat dan psikopat nih lagi menggeliat nih, karena apa? Mereka kehilangan uang, kehilangan materi, kehilangan status sosialnya secara otomatis karena Allah yang kasih momennya gitu loh ya. Jadi jadilah penyayang, jangan ikutin setan, ikutin Tuhan. Oke? Makasih ya.